Halo semuanya. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau sering disebut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta pajak penjualan atas barang mewah beserta perubahan-perubahannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membeli barang atau menggunakan jasa, umumnya kita membayar pajak pertambahan nilai yang telah ditambahkan ke dalam harga jual. Selain itu, terdapat pajak tambahan yang dikenakan pada barang tertentu yang tergolong mewah, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi. Artinya, pajak ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Kedua, pajak pertambahan nilai bersifat tidak langsung. Walaupun yang menanggung pajak adalah konsumen, pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh penjual atau pengusaha. Ketiga, pajak pertambahan nilai menggunakan sistem kredit pajak. Dalam sistem ini terdapat pajak masukan dan pajak keluaran yang dapat diperhitungkan satu sama lain. Keempat, pajak pertambahan nilai dikenakan pada setiap tahapan rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga pengejar. Oleh karena itu, pajak pertambahan nilai sering disebut sebagai pajak yang mengikuti barang atau jasa, bukan mengikuti orang yang menggunakannya. Subjek pajak pertambahan nilai. Pihak yang terkait dalam pajak pertambahan nilai terdiri atas beberapa kelompok. Pertama adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Kedua adalah non-pengusaha kena pajak atau konsumen akhir. Kelompok ini merupakan pihak yang mengonsumsi barang atau jasa dan biasanya membayar pajak pertambahan nilai yang telah termasuk dalam harga jual. Ketiga adalah pihak yang melakukan impor barang kena pajak atau memanfaatkan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Objek pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai cukup luas dan mencakup berbagai transaksi. Objek pertama adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, yaitu penjualan barang berwujud maupun tidak berwujud oleh pengusaha. Objek kedua adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, yaitu penyediaan jasa oleh pengusaha. Objek ketiga adalah impor barang kena pajak, yaitu masuknya barang ke dalam wilayah pabean Indonesia. Objek keempat adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, seperti penggunaan hak paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya dari luar negeri. Objek kelima adalah pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean untuk digunakan di Indonesia. Objek berikutnya adalah ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Selain itu, terdapat pula kegiatan membangun sendiri, yaitu pembangunan gedung atau fasilitas oleh orang pribadi atau badan yang bukan merupakan kegiatan usahanya. Tarif pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif dasar pajak pertambahan nilai adalah 12%. Namun dalam praktik penerapannya, terdapat kebijakan tertentu yang menyebabkan tarif efektif untuk barang dan jasa umum menjadi sekitar 11%. Sementara itu, tarif 12% diberlakukan secara penuh untuk barang dan jasa yang tergolong mewah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penting untuk memahami bahwa penerapan tarif pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang sedang berlaku pada periode tertentu. Selanjutnya kita membahas pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah dan dipungut kepada produsen atau importir yang menghasilkan atau memasukkan barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai distribusi, pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan oleh produsen atau pada saat impor. Tujuan pengenaan pajak ini antara lain untuk menciptakan keadilan, mengendalikan konsumsi barang mewah, serta meningkatkan penerimaan negara. Dalam konteks pajak penjualan atas barang mewah, istilah menghasilkan barang memiliki pengertian yang cukup luas. Menghasilkan barang dapat berupa kegiatan merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian terpisah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti perakitan mobil, elektronik, dan perabot rumah tangga. Menghasilkan barang juga dapat berupa memasak atau mengolah barang melalui proses pemanasan. Selain itu, mencampur dua atau lebih bahan untuk menghasilkan produk baru juga termasuk kegiatan menghasilkan barang.
Kegiatan mengemas barang ke dalam kemasan tertentu untuk melindungi produk atau meningkatkan nilai jualnya juga termasuk dalam kategori ini. Demikian pula dengan kegiatan membotolkan minuman atau cairan lainnya. Bahkan, kegiatan lain yang memiliki karakteristik serupa dan dilakukan dengan bantuan pihak lain tetap dapat dikategorikan sebagai menghasilkan barang. Objek pajak penjualan atas barang mewah terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah kendaraan bermotor tertentu. Pengenaan pajaknya bergantung pada klasifikasi, spesifikasi, kapasitas, serta ketentuan yang diatur pemerintah. Kelompok kedua adalah barang mewah selain kendaraan bermotor. Contohnya adalah properti dengan kriteria tertentu, alat transportasi non-komersial bernilai tinggi, serta berbagai barang konsumsi premium. Dengan demikian, penentuan suatu barang sebagai barang mewah tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan pemerintah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan berdasarkan kelompok barang dan tingkat kemewahannya. Sesuai peraturan, tarif pajak penjualan atas barang mewah bersifat bertingkat. Tarif tersebut dapat berkisar mulai dari 20% hingga 75%, tergantung pada kategori dan karakteristik barang yang dikenakan pajak. Perhitungan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan rumus pajak penjualan atas barang mewah sama dengan tarif pajak penjualan atas barang mewah dikalikan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi tingkat kemewahan suatu barang, semakin besar pula tarif yang dapat dikenakan. Demikian pembahasan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Terima kasih atas perhatian Anda.